Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan menelusuri jalur lintas selatan Kabupaten Gunung Kidul. Perjalanan saya mulai dari pertigaan Polsek Saptosari di daerah Saptosari. Karena sebelumnya saya sudah menelusuri jalur lintas selatan dari Saptosari Polsek sampai dengan Panggang dan juga sampai dengan Bantul. Kali ini saya akan menelusuri jalur lintas selatan yang sudah jadi dari Polsek Saptosari sampai dengan jalan di utara Pantai Baron di daerah sini. Teman-teman semua, bahwa di area utara Baron ini dilakukan pembangunan jalur lintas selatan baru, di mana jalur ini masih dalam proses pembangunan. Nanti silahkan teman-teman menyimak proses pembangunan jalan lintas selatan yang ada di utara Pantai Baron ini melalui video berikutnya. Baiklah teman-teman, marilah kita simak perjalanan penelusuran jalur lintas selatan mulai dari Polsek Saptosari sampai dengan jalan di utara Baron. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita sampai di Polsek Saptosari. Ini di depan ini teman-teman ada Polsek Saptosari ya. Ini yang ke kanan itu ke Panggang, ke Bantul. Nah ini yang ke kiri ini ke Baron teman-teman. Kita akan belok ke kiri teman-teman. Inilah teman-teman jalur lintas selatan yang ada di Gunung Kidul, mulai dari Polsek Saptosari. Di sebelah kiri ini adalah kantor Kapanewon Saptosari. Kita melewati jalur yang dulu sudah dibangun sejak lama ya teman-teman. Jadi sudah lama untuk jalur ini sampai dengan Baron. Dan nanti kita akan melihat di area utara Baron itu kan ada pembangunan yang kemarin sudah juga saya saya cek juga di video yang lalu. Itu di sana kemarin masih dilakukan penggemburan pada bukit-bukit. Dan bukitnya juga diratakan kemarin di sana. Untuk sekarang saya juga tidak tahu ya. Sekarang 11 Juli ya, apakah sudah rata atau masih proses penggemburan. Nanti kita cek di sana. Sambil kita melintasi jalur lintas selatan yang ada di sini teman-teman. Ini lebarnya kalau dengan JJLS yang dibangun sekarang ini hampir sama yang ini. Dulu juga mungkin pembangunan juga sama ya, ini penggemburan bukit-bukit juga ada, tapi tidak se ekstrim yang sekarang yang ke arah Rongkop dan Giri Subo. Tidak se bukit-bukitnya tidak se ekstrim sana ya. Kalau di sini itu kan pendek ya, kalau yang di sana itu sampai pok-poknya ya, atau di pangkal. Di sini juga masih ada naik turun ya. Dulu apakah proyek ini karena biaya atau apa, atau mungkin karena peralatan yang kurang atau gimana, atau memadai, itu tidak dikepras sampai bawah. Tapi ini sudah bagus ya teman-teman, jalurnya sudah cukup enak ya. Saya melalui jalur ini ke arah timur ya, nanti bisa kita lihat di peta. Saya juga menggunakan tracking peta ya. Teman-teman sekalian, kalau di seputaran kiri kanan ini ada sih penduduk rumah penduduk, tapi kebanyakan ini masih ladang ya teman-teman. Jadi ladang yang digunakan. Ini juga bukit ya, ini dikepras dulu mestinya. Tentunya kalau dulu saya sudah jadi YouTuber ya saya ambil nih, tapi karena dulu saya belum jadi YouTuber ya tidak saya ambil. Dan ini kalau kemarin saya cek di peta itu saya ukur jaraknya itu dari Polsek Saptosari sampai ke Baron itu
kurang lebih 13 km teman-teman, jadi sekitar 13 km. Tapi saya nanti kita cek di ukuran sesungguhnya ya, dari my tracknya itu berapa kilometer, nanti kita cek saja di aplikasi. Ini nampaknya apa ya, di area ini ini ada apa nih, Gua Maria Tritis Teknopark Pantai. Ini wisata-wisata yang ada di jalur ini teman-teman. Tadi kita sudah cek ya teman-teman, pintu masuknya di sebelah depan nih kayaknya teman-teman. Oke teman-teman, ini sebelah kiri ini juga masih ladang-ladang penduduk teman-teman. Tanamannya apa ini ya, kayaknya apa, ketela ini teman-teman. Jadi tanaman ketela ini. Oh, ini ada rumah penduduk baru di tengah ini, menyendiri teman-teman, di area JLS di sini, Saptosari Baron ya, ke arah Baron. Ini di sini biasanya banyak ternak ya, di sini banyak penduduk yang beternak ya. Rata-rata beternak sapi ataupun kambing. Memang kalau istilahnya pakan atau makanan ternaknya itu di sini itu cukup mudah ya saya kira. Kalaupun musim kemarau pun ada ya, mungkin rumput-rumput, ada rumput-rumput yang ada di bukit-bukit, ada juga yang di apa, ladang-ladang ya. Kalau di saat musim penghujan mungkin tanaman jagung ya atau kolonjono itu dipakai untuk makanan ternak ya. Dan Gunung Kidul juga kalau pas lebaran haji ya atau Idul Kurban itu banyak juga mensuplai apa namanya, sapi ya untuk kurban. Dan juga biasanya rata-rata harganya ya tidak terlalu mahal sekali ya di area Gunung Kidul ini. Tapi ya sekarang relatif ya, karena memang pemasarannya lebih luas dan lebih bersaing. Dan ini kita akan ambil arah kanan teman-teman. Ini masuk jalur, masih jalur lintas selatan ya. Oke teman-teman, jalur lintas selatan yang ini mungkin tidak akan diubah ya teman-teman, mungkin karena ini memang sudah jadi jalur lintas selatan dan ini sudah digunakan dari sejak dulu ya, jadi jalur Pansela ya atau jalur lintas selatan Gunung Kidul dari arah Saptosari ke arah Baron. Mungkin dulu ganti rugi juga ya teman-teman di sini, karena di sini juga ada apa, tanah-tanah yang dilalui oleh jalur lintas selatan juga. Kemungkinan besar juga ada ganti rugi ya, ganti untung gitu ya, kayak sekarang ya. Ini naik turunnya juga tidak ekstrim ya sebenarnya. Ini pakai motor bebek juga enak juga, tidak terlalu berat gitu ya untuk melewati jalur ini. Ini di sebelah kanan ini apa nih ya, warung makan kayaknya atau apa ini? Oh bukan, ini balai dusun ternyata. Di daerah mana ini? Ini masuk mana ini di mapnya ini? Saya belum hafal ini. Mudah-mudahan nanti bisa lewat ya di area sana teman-teman, karena pada saat ini masa PPKM ya sebenarnya. Di sini ada wisata religi Ki Ageng Giring teman-teman, sebelah kiri tadi.
Ini bukit-bukit sebelah kiri ini mirip juga ya dengan yang ada di Rongkop ya, sama Giri Subo ya. Oh, itu jalannya yang tadi yang ke apa? Yang ke Gua Tritis atau apa tadi? Objek wisata juga. Nggak tahu Gua Maria Tritis itu tentunya hubungannya dengan teman kita yang beragama yang Nasrani ya, mungkin ya, Kristen atau Nasrani gitu ya. Gua Maria Tritis. Wah, ini belokannya agak tajam juga ini, tapi tidak terlalu. Oke teman-teman, ini mungkin sebentar lagi kita akan sampai di area Baron. Mudah-mudahan tidak ada cegatan ya. Ini kan sekitar jam 4 ya ini, jadi mungkin tidak ada pencegatan atau blokade, karena saya hanya mau ke proyek JJLS, mau mengambil gambar progresnya sampai di mana. Jadi kita biar tahu untuk dokumentasi pembangunan jalur lintas selatan di Gunung Kidul. Ini jalurnya tidak ramai ya teman-teman, karena sudah sore ya teman-teman. Ini sebelah kanan apa nih? Masjid Al Hikmah, Desa Pelanjan. Oh, Desa Pelanjan ini teman-teman. Oh, ini Pelanjan teman-teman. Oh, ini teman nih, terakhir teman-teman, yang lebar tadi sampai sini. Ini tidak lebar teman-teman. Coba saya balik dulu teman-teman. Balik. Ini di Pelanjan ini ternyata jalannya tidak lebar. Ini di sebelah depan ini lebar sekali teman-teman. Oke, ini di depan ini lebar ini. Ini Desa Pelanjan, Balai Desa Pelanjan. Oke, muter lagi, saya ulang ya teman-teman. Ini ternyata batas yang JLS yang lebar nih, sampai sini lebar. Kemudian ini sudah mulai ciut lagi teman-teman, sempit ini teman-teman. Ini mungkin besok akan diperlebar ya teman-teman di sini. Tapi belum tahu jalurnya apakah menggunakan ini atau nanti akan berbeda untuk jalur yang ada di sini ya teman-teman. Ini tidak terlalu lebar teman-teman. Ini saya kira tidak selebar yang JJLS yang tadi yang saya lewati. Ini ke arah Tepus kanan pantai ya, ke Baron kanan ini ya. Oke, ini masih sempit ini teman-teman, masih sempit ini ternyata. Ini masih sempit juga ini ternyata jalurnya. Mudah-mudahan nanti ini diperlebar ya, karena ini saya sempat melewati dari lebar kemudian sempit. Ini kita tandai ya teman-teman. Ini kemana ini teman? Kiri atau kanan ya? Oh, kiri. Kita kiri teman-teman. Oke, kita masuk kiri. Saya nggak tahu jalur nih, saya juga nggak menggunakan map ini. Ini jalurnya masih kecil nih teman-teman, jalannya masih kecil nih teman-teman. Ini mungkin besok akan diperlebar. Oh, ini sudah lebar nih, jadi cuma sampai di situ tadi teman-teman untuk yang sempit. Ini jalurnya belum pol ya kayaknya di kiri kanan, tapi lebarnya juga mirip dengan JJLS ya. Hanya yang tadi sedikit tadi ya teman-teman, yang tidak terlebar ya teman-teman. Ini sudah lebar lagi seperti yang sudah saya lewati yang tadi pertama kali. Mungkin di tadi yang sempit tadi mungkin akan diperlebar sama dengan yang ini teman-teman, karena ada jalur yang sempit ya. Oke teman-teman, nanti kita cek di peta ya, apakah memang itu sengaja atau memang karena belum dibangun. Ini mana ini? Ini daerah mana ini? Di sini batu-batu putih ini. Oh, ini kayak digempur mau dibikin apa nih yang sebelah kiri? Apa wisata atau apa? Yang tadi kok sempat melewati yang nama sempit ya jalannya, tapi di sini sudah lebar lagi. Mudah-mudahan yang sempit tadi segera dilebar-lebar ya teman-teman, sehingga bisa mulus sampai ke Baron. Ini kalau mulusnya bisa sampai ke Bantul ya teman-teman. Jadi Baron sampai ke Bantul sana Parangtritis gitu sudah bisa
mulus ya teman-teman. Ini sudah hampir sampai belum ya ini karena sambil mengecek apa ya namanya terusannya yang JLS yang di Utara Baron ya. Nanti ini agak lebar ya ini, tapi aspalnya belum maksimal kayaknya, tapi sudah lebar ya untuk areanya, cuman belum dimaksimalkan mungkin. Ini seperti di Rongkop dan di Giri Subo itu juga perlu ada di samping itu kayak apa, trotoar atau penghalang atau pelindung aspal ya. Itu sebaiknya juga ada di sini juga, jadi rapi ya, sehingga di kiri kanan ini tidak ada apa ya, tidak ada yang keluar. Wah, ini saya melewati hutan ternyata ini kayak sendirian nih, sepi sekali nih teman-teman, jalannya sepi nih. Bismillah ini ya, buat hiburan teman-teman sekalian. Oh, itu sudah ada tandanya teman-teman. Saya tak balik dulu untuk melihat yang ada di plakatnya yang apa ya teman-teman. Ada plakat tadi ya. Kita cek dulu teman-teman. Kita cek dulu teman-teman untuk plakatnya apa ini. Oh, ini teman-teman. Sini area menuju STA 0+00. Berarti ini mulai ini Pelanjan Baron Tembos. Oh, berarti ujung barat ya ini. Area ini ujung barat, ini dari Saptosari tadi. Ini Karangbaron. Jadi pembangunan pas di Utara Baron ini teman-teman. Kita cek teman-teman. Ini kemarin sudah datang ke sana ya teman-teman. Di Utara Baron itu sudah ke sana saya. Waktu tanggal berapa ya lupa saya. Sudah ke sana melihat proses pembangunan di sana. Dan sekarang kita cek lagi seperti apa akhir dari pembangunan di sana. Apakah sudah selesai atau sudah pengaspalan ataukah masih ada pemadatan gitu yang di sana. Atau mungkin sudah di apa ya, gempur atau di aspal ya. 400 meter lagi ya kita sampai di area pembangunan. Ini perkiraannya menurut pegawainya atau yang bekerja di sana itu untuk pemadatan itu sampai di bulan Agustus teman-teman harus selesai. Ini perjalanannya terganggu, ada pekerjaan jalan. Oh, itu teman-teman. Oke, itu proyeknya hampir sampai kita teman-teman. Ini sebentar lagi kita sampai di proyek JLS baru ya. Saya bisa lewat enggak ya? Mudah-mudahan malah bisa lewat ya, jadi bisa masuk ke dalam dan melihat pembangunan di sana teman-teman. Oh ya, ini teman-teman sudah sampai di sini teman-teman, ternyata sudah sampai ini teman-teman. Oke, kita nanti bisa masuk ke dalam melihat pembangunan di sana sampai apa ya di sana nanti, apakah sudah sampai di Utara Baron ya, ataukah masih belum selesai. Oke teman-teman, saya sekarang berada di ujung pembangunan STA 6 ya, di lot 6. Ini STA 00, jadi titik 0 ya. Jadi mulainya itu di sini ternyata teman-teman. Jadi di sini ini dari arah Saptosari sana tadi saya, dari arah Saptosari, kemudian di sana ke arah Baron, dan di sini ada pembangunan untuk nyambung ke jalur mana Saptosari ya, dari jalur jalan lintas selatan. Nah, di area ini teman-teman, di area inilah mulai pembangunannya ya. Jadi mulai titik temunya, jadi titik temu dengan jalur lintas selatan yang ke arah Saptosari. Ini nanti saya akan coba masuk, apakah pemapasannya sudah selesai. Nanti nyambung ke jalur yang Utara Baron sana, kita cek, kita akan masuk teman. Nanti kita juga akan menerbangkan drone ya.